Rasul mengatakan, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu. Barang siapa yang tertidur sebelum salat witir atau lupa, hendaklah dia salat witir saat ingatnya. Lihat. Jadi kalau ibu tidak pernah ini, tentu hukumnya bagi orang yang tidak pernah meninggalkan salat witir, Bu ya. Jadi ibu itu menjaga salat witir betul setiap malam. Sehingga ada malam-malam tertentu ibu itu lemah, lelah, letih, entah karena pekerjaan satu hari. Akhirnya kemudian tertidur pulas, bangun pula lewat subuh. 5:30 ibu bangun, atau jam 5 ibu bangun, dan subuhnya sebelum jam 5. Maka boleh ibu melaksanakan witir dulu baru salat subuh, untuk tetap mendapatkan pahala witirnya. Karena di sini Rasul mengatakan, idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir. Dan dalam riwayat, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusalli idza dzakara. Jika salah seorang di antara kamu bangun setelah waktu subuh tiba dan dia belum witir, silakan witir dulu baru subuh. Atau barang siapa yang tidur sebelum salat witir atau lupa, hendaklah dia salat witir saat ingatnya. Saat bangun itulah ingatnya dia salat witir baru salat subuh. Walaupun seandainya bablas lah umpamanya ibu sampai jam 7 umpamanya, mungkin malamnya susah tidur, banyak pikiran, banyak apa, tahu-tahu jam 1 baru tidur, bangun pula jam 7. Sebenarnya waktu salat subuh sudah habis, tapi kan tetap harus dikerjakan karena ada alasan. Barang siapa yang tertidur atau lupa, maka salatlah ketika ingatnya. Lah ketika ibu kemudian bangun atau jam 7, ibu boleh melaksanakan witir 1 rakaat kemudian salat subuh berdasarkan zahir hadis ini. Begitu maksudnya. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masih membahas tentang salat-salat sunnah di dalam Islam, di mana kita akan memulai salat sunnah yang diajarkan Rasul adalah salat witir. Kita tahu bahwa salat sunnah ini dalam Islam posisinya sangat penting sekali. Karena bagaimanapun salat-salat sunnah ini dengan berbagai macam salatnya itu bisa membantu kita menyempurnakan salat-salat wajib yang kita lakukan. Karena sehebat apapun orang melaksanakan salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, tidak akan diantara kita mendapatkan kesempurnaan yang sangat sempurna. Pasti ada saja kekurangannya. Entah kekurangan di bacaan, entah kekurangan di gerakan, entah kekurangan di tumaknina, khusyuk dan yang semacamnya. Sehingga untuk menyempurnakan pahala pada salat-salat wajib itulah dihajatkan kepada salat sunnah. Apalagi salat sunnah ini, siapapun yang berusaha untuk mengamalkannya dan merutinkannya, maka penyebab besar seseorang akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan di dalam hadis qudsi, wa ma yazalur rajulu bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seseorang terus menerus melaksanakan salat-salat sunnah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin rindu dan cinta kepada kita. Dan konsekuensi kecintaan Allah kepada kita ini akan membawa seluruh malaikat cinta dengan kita. Bahkan penduduk bumi pun akan ditanamkan kecintaan kepada kita. Makanya jangan remehkan salat-salat sunnah. Baik, kita akan membahas yang pertama salat witir. Saat Nabi SAW turun kepadanya surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, dan posisi Rasul ketika itu sedang salat, sedang tidur dengan berselimut. Maka Nabi SAW kaget ketika dipanggil, wahai orang yang berselimut, qumil laila, berdirilah, hidupkan malam dengan ibadah. Nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dengan menghidupkan separuh malam atau sepertiga malam. Setelah turunnya surah Al-Muzammil kepada Nabi SAW, sejak itu Rasul tidak pernah tidur nyenyak. Karena dia harus bangun di separuh malam atau di sepertiga malam akhir. Karena qiyamul lail bagi Nabi SAW itu menjadi sebuah kewajiban. Beda bagi umatnya tentu hanya sekedar sunnah saja. Lah sejak itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita salat yang paling baik dari seluruh salat setelah salat wajib. Itulah salat witir. Jadi salat witir itu salat terbaik dari seluruh salat sunnah yang dilakukan seseorang setelah melaksanakan salat wajib. Dan salat witir ini adalah salat yang paling mudah dilakukan. Karena bisa dilakukan hanya dengan satu rakaat. Yang jelas bilangannya witir. Satu rakaat itu sudah dianggap witir. Kalau mau menambah bisa dibuat 3, 5 dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan salat witir sebelum kita menjelaskan fikihnya. Pertama, salat witir ini annaha khairun min khumrin na'am. Bahwa salat witir ini jauh lebih baik dibandingkan unta merah. Dan unta merah itu adalah binatang yang seluruh orang-orang kaya Arab di zaman itu ingin memilikinya. Kalau dikiaskan di zaman sekarang, kendaraan yang paling mahal, kendaraan yang paling mewah. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, innallaha qad amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min khumrin na'am. Wa ja'alaha Allahu lakum fima baina salatil isya ila an yatlu'a al-fajr. Rawahu Ahmad. Kata Rasul dari hadis Kharijah ibn Khudzafah radhiyallahu an, Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian dengan satu salat, yang satu salat itu lebih baik bagi kalian dibandingkan unta merah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah jadikan salat itu di antara isya dan fajar, di antara isya dan terbit fajar. Dari sini kita tahu bahwa salat yang waktunya setelah isya sampai terbit fajar ada dua. Pertama salat witir, yang kedua tahajud. Dari sini kita tahu bahwa salat witir ini kalau dilakukan
maka seolah-olah ibu dihadiahi Allah dengan kendaraan termahal, termegah dan termewah. Dan ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan salat witir. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak pernah meninggalkan salat witir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang melakukan salat witir. Dan mendapatkan kecintaan Allah ini tidak mudah. Karena perkara kita ini bukan bagaimana caranya kita mencintai, tapi bagaimananya cara kita dicintai. Kalau kita mencintai Allah, semua orang yang beriman mencintai Allah. Tapi apakah Allah mencintai kita? Belum tentu. Tetapi orang-orang yang salat witir sudah jelas Allah akan cinta dengan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ahlal Quran awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, salatlah kalian dengan salat witir. Karena sesungguhnya Allah itu witir, dan Allah mencintai yang witir. Artinya Allah itu ganjil karena Allah itu esa ganjil, dan Dia mencintai yang ganjil-ganjil. Dan salat witir itu salat ganjil. Dari sini kita tahu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang melaksanakan salat witir. Dan kalau Allah sudah cinta, pasti Allah akan bersama kita, akan melindungi kita, menolong kita, memberikan hajat-hajat kita. Yang ketiga, bahwa salat witir ini adalah salat yang oleh Nabi SAW tidak pernah ditinggalkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Rasulullah SAW kana yusalli bil laili 11 rak'atan yutiru minha biwahidatin. Adalah Nabi SAW apabila melaksanakan salat malam 11 rakaat, maka beliau akan mengakhiri dengan satu salat witir. Jadi salat witirlah salat yang sangat dijaga Nabi. Ketika satu salat ini tidak pernah ditinggalkan Nabi, padahal dia sunnah bukan wajib, menunjukkan Rasul punya perhatian khusus kepada salat witir ini. Dan menunjukkan dengan terus-menerusnya Nabi melaksanakan salat witir, berarti salat witir ini bukan salat biasa, tapi salat yang luar biasa, sampai Rasul tidak pernah meninggalkan witir. Tentu ada rahasia di dalamnya. Kemudian yang ketiga, bahwa salat witir ini adalah wasiat Nabi SAW kepada seluruh para sahabatnya. Itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashi fa idza arada an yutira ayqadhani fa'autarat. Di sini Rasul mengatakan, Aisyah radhiyallahu mengatakan, fa idza arada an yutira ayqadani fa'autartu. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amuta, saumi thalathati ayyami min kulli syahrin, wa salati dhuha, wa naumin ala witrin. Rawahul Bukhari. Ada dua riwayat di sini. Pertama riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW satu hari dia salat. Satu hari dia salat, sementara ketika itu aku sedang tertidur. Apabila Nabi SAW hendak salat witir, maka Rasul akan membangunkan aku, kata Aisyah. Maka aku pun kemudian melaksanakan witir. Dalam hadis yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara, dan aku tidak pernah meninggalkan 3 wasiat itu. Pertama, puasa 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid.
Yang kedua salat duha, dan yang ketiga tidur di atas witir. Artinya salat witir. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasul berwasiat kepadaku. Tentu wasiat kepada sahabat berlaku juga berwasiat kepada kita dengan 3 perkara. Dan Abu Hurairah mengatakan aku tidak pernah meninggalkannya. 3 perkara itu. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan pertama puasa yaumul bid, yang kedua salat duha, dan yang ketiga salat witir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah salat witir ini kalau kita kerjakan, maka yang kelima kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Pahala yang sangat banyak sekali. Karena Nabi SAW sampai memberikan peringatan kepada kita bagi orang yang meremehkan salat witir. Apa kata Nabi SAW? Man lam yutir falaysa minna. Orang yang tidak pernah melaksanakan salat witir, maka dia bukan umatku. Lihat Nabi SAW sampai mengancam man lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak melaksanakan witir bukan termasuk kelompok kami. Tidak mungkin dibalik ancaman dari Nabi SAW kepada umatnya kalau witir tidak memiliki pahala besar. Kalau memang pahalanya biasa-biasa saja, kenapa Rasul sampai mengancam dan mengatakan malam yutir falaysa minna? Siapa yang tidak melaksanakan witir maka dia bukan dari kelompokku. Dari sini menunjukkan bahwa ada rahasia besar, ada pahala besar bagi orang-orang yang melaksanakan salat witir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang melaksanakan salat witir, maka dia telah menggugurkan dosa-dosanya. Karena salat witir ini bisa menggugurkan dosa. Jadi sayang kalau seandainya salat yang begitu agung ini ditinggalkan. Padahal bisa dilakukan siapa saja karena tidak harus menunggu sepertiga malam akhir. Salat witir ini bisa dilakukan setelah Isya secara langsung, sebelum tidur. Makanya Nabi SAW diriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, man khafa alla yakuma min akhiril laili, siapa yang takut tidak sanggup bangun di akhir malam, falyutir awalahu, silakan witir di awalnya, artinya setelah Isya langsung. Wa man tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhiral laili, tapi kalau dia ada kesanggupan bangun di sepertiga malam akhir, maka sebaiknya witirlah di akhir malam. Alasannya fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdal, karena salat yang dilakukan di akhir malam itu disaksikan para malaikat dan itu sesuatu yang sangat afdal. Lihat dalam hadis ini Nabi SAW tahu bahwa salat witir, di balik salat witir ini ada pahala besar. Makanya boleh dilakukan di awal malam, tidak mesti harus nunggu di akhir malam. Tapi kalau hendak melakukan di akhir malam, maka itu lebih afdal karena disaksikan para malaikat. Dan ini menunjukkan keagungan salat witir, terutama yang mengerjakannya di akhir malam. Maka yang keenam, dia akan disaksikan oleh para malaikat. Selain dosa-dosanya juga akan diampuni, maka dia akan disaksikan oleh para malaikat, dan para malaikat turun menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa salat witir itu, maka kita melaksanakannya sebagai iqtida, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan sendiri. Baik ini secara fadilah ataupun keutamaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun bicara tentang hukum salat witir, maka dalam kitab ini juga dijelaskan poin pertama hukum dan definisi salat witir. Salat witir termasuk salat sunnah yang dianjurkan sekali dan tidak semestinya seorang muslim meninggalkannya dalam kondisi apapun. Dalam prakteknya, hendaklah seorang muslim menjadikan salat witir sebagai penutup salat sunnah malam yang dikerjakan setelah salat isya. Karena salat tersebut hanya 1 rakaat hingga disebut salat ganjil berdasarkan hadis Rasul, salatul laili mathna mathna fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan jika salah seorang di antara kamu merasa khawatir bahwa salat subuh tiba dan jamnya mepet, dan mungkin juga tahajud, hendaklah ia salat 1 rakaat sebagai salat witir dari salat-salat sunnah yang dilakukannya. Lihat, sampai Nabi SAW mengatakan kalau sudah mepet-mepet waktunya, witir aja daripada tahajud. Dari sini kita tahu bahwa salat witir ini bukan sunnah biasa, tapi salat witir itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, dan ini madhab jumhur dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah. Jadi karena dari hadis ini para ulama Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi kemudian mengambil istimbat hukum bahwa salat witir itu sunnah muakkadah. Lalu apa bedanya sunnah dengan sunnah muakkadah? Kalau sunnah itu kadang dilakukan kadang tidak, tapi kalau sunnah muakkadah itu Rasul tidak pernah meninggalkannya, seolah-olah bagikan wajib, tapi bukan wajib. Makanya diistilahkan dengan sunnah muakkadah. Poin yang kedua di sini, salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat witir. Di antara hal yang disunnahkan adalah mengerjakan salat sunnah terlebih dahulu sebelum ditutup dengan salat witir. 2 rakaat atau lebih hingga 10 rakaat. Lalu mengerjakan salat witir sebagaimana dilakukan Nabi yang dijelaskan dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan Imam Muslim 736. Artinya memang sebaiknya witir itu penutup salat. Tahajud dulu, atau kalau bulan Ramadan tarawih dulu, baru diakhiri witir. Itu sunnahnya. Tapi bukan berarti kemudian witir ini dijadikan penutup semua salat sunnah, tidak. Terkadang Rasul witir di permulaan salat, terkadang Rasul witir di pertengahan salat, terkadang Rasul witir di akhir salat. Cuman maksudnya kalau kita mau mengakhirkan witir setelah tahajud atau setelah tarawih itu lebih utama berdasarkan perbuatan Rasul yang disebutkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 736. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini waktu daripada salat witir. Waktu salat witir adalah setelah salat Isya hingga sebelum fajar terbit. Tetapi mengerjakannya di penghujung malam lebih utama daripada di permulaannya, kecuali bagi orang yang merasa khawatir tidak dapat bangun. Dan itu disabdakan Rasul, man dhanna minkum alla yastayqidha akhiral laili falyutir awalahu wa man dhanna annahu yastayqidha akhirahu falyutir akhirahu fa inna salata akhiril laili mahdhuratun wa hiya afdal. Barang siapa di antara kamu yang menduga tidak dapat bangun di penghujung malam, artinya sepertiga malam akhir, hendaklah dia salat witir di permulaannya. Dan barang siapa di antara kamu yang menduga akan dapat bangun di penghujung malam, hendaklah dia salat witir di penghujung malam itu. Karena salat sunnah di penghujung malam itu dihadiri para malaikat dan lebih utama. Bukan dihadiri para malaikat saja, bahkan Allah pun menyaksikannya. Karena di sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia menyaksikan hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibala wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Jadi sepertiga malam akhir ini betul-betul waktu yang sangat istimewa.
Karena ketika turun para malaikat, setan akan bersembunyi. Sehingga orang yang beribadah akan lebih khusyuk, orang yang berdoa akan sungguh-sungguh, dan orang yang minta ampun pun akan betul-betul meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tertidur hingga waktu subuh dan tidak sempat menunaikan salat witir. Poin yang keempat, orang yang tertidur hingga waktu subuh dan tidak sempat menunaikan salat witir. Jika seorang muslim tidak sempat melaksanakan salat witir karena tertidur pulas dan tidak bangun hingga waktu subuh, hendaklah dia menggantinya sebelum salat subuh berdasarkan hadis Rasul, idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir. Jika salah seorang di antara kalian bangun setelah waktu subuh dan ia belum salat witir, hendaklah dia salat witir. Rasul mengatakan, man nama an witrihi aw nasyahu falyusalli idza dzakarahu. Barang siapa yang tertidur sebelum salat witir atau lupa, hendaklah dia salat witir saat ingatnya. Lihat. Jadi kalau ibu tidak pernah, ini tentu hukumnya bagi orang yang tidak pernah meninggalkan salat witir, Bu ya. Jadi ibu itu menjaga salat witir betul setiap malam. Sehingga ada malam-malam tertentu ibu itu lemah, lelah, letih, entah karena pekerjaan satu hari. Akhirnya kemudian tertidur pulas, bangun pula lewat subuh. 5:30 ibu bangun, atau jam 5 ibu bangun, dan subuhnya sebelum jam 5. Maka boleh ibu melaksanakan witir dulu baru salat subuh, untuk tetap mendapatkan pahala witirnya. Karena di sini Rasul mengatakan, idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir. Dan dalam riwayat, man nama an witrihi aw nasyahu falyusalli idza dzakara. Jika salah seorang di antara kamu bangun setelah waktu subuh tiba dan dia belum witir, silakan witir dulu baru subuh. Atau barang siapa yang tidur sebelum salat witir atau lupa, hendaklah dia salat witir saat ingatnya. Saat bangun itulah ingatnya dia salat witir baru salat subuh. Walaupun seandainya bablas umpamanya ibu sampai jam 7 umpamanya, mungkin malamnya susah tidur, banyak pikiran, banyak apa, tahu-tahu jam 1 baru tidur, bangun pula jam 7. Sebenarnya waktu salat subuh sudah habis, tapi kan tetap harus dikerjakan karena ada alasan. Barang siapa yang tertidur atau lupa, maka salatlah ketika ingatnya. Lah ketika ibu kemudian bangun atau jam 7, ibu boleh melaksanakan witir 1 rakaat kemudian salat subuh berdasarkan zahir hadis ini. Begitu maksudnya. Ya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 5, bacaan dalam salat witir. Dalam 2 rakaat yang sebelum ganjilnya, setelah membaca Fatihah, disunahkan membaca suratul A'la dan Al-Kafirun, dan membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhataini, Al-Falaq dan An-Nas pada rakaat ganjilnya. Jadi kalau witirnya 3 rakaat, 2 rakaat salam, baru berdiri lagi 1 rakaat, kemudian salam. Maka 2 rakaat yang pertama Al-A'la dan Al-Kafirun, baru rakaat ganjilnya ibu bisa membaca surah Al-Ikhlas dan menggabungkan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Itu bacaan salat witir. Kemudian yang ke-6, makruh mengerjakan salat witir berulang kali dalam 1 malam. Rasul mengatakan, la witrani bilailatin. Tidak boleh ada 2 salat witir dalam 1 malam. Jadi seseorang yang telah mengerjakan salat witir pada permulaan malam, lalu dia terbangun dan hendak mengerjakan salat sunnah, tahajud umpamanya, hendaklah dia mengerjakan salat sunnah malamnya, tahajudnya, dan tidak perlu mengulang witirnya. Karena ibu sudah witir masalahnya. Jadi ibu kalau habis salat isya, daripada tak ngantuk, witirlah saya. Qadarullah tengah malam bangun dan ibu ingin tahajud, maka tahajud saja, tidak perlu witir lagi. Karena Rasul mengatakan, la witrani bilailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kemudian sebagai tambahan keterangan, boleh witir itu dilaksanakan dengan 1 rakaat, ataupun 3 rakaat, ataupun 5 rakaat yang jelas ganjil. Tetapi kalau lebih daripada 1 rakaat, maka tidak ada tasyahud awal.
semua tasawuf akhir. Umpamanya witirnya 3 rakaat, Bu. Rakaat pertama langsung bangun, rakaat kedua langsung bangun, rakaat ketiga baru tasyahud. Berbeda dengan salat maghrib. Rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud. Kalau witir tidak ada tasyahud awal, semua tasyahud akhir. Mau 3 rakaat, mau 5 rakaat, mau 7 rakaat dan begitu seterusnya. Karena tidak boleh salat witir itu ada 2 tasyahud walaupun banyak rakaatnya. Dia cuma ada 1 tasyahud namanya tasyahud akhir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah ketika salat witir itu perlu dikeraskan bacaannya, Bu? Maka hal ini menjadi pilihan. Kalau ibu salat witir sendirian, boleh ibu mengeraskan, boleh juga ibu tidak mengeraskan bacaan. Maksudnya bacaan Qur'annya bisa dikeraskan, bisa tidak dikeraskan. Dan ini mazhab Hanafi Hambali dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Utsaimin dari kalangan muasirin dan yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Artinya salat witir bisa dikeraskan, bisa tidak dikeraskan. Karena ada hadis Aisyah masalahnya. Ya. Jadi Abdullah ibn Abi Kubais bertanya kepada Aisyah, bagaimana bacaan Rasulullah ketika malam hari, maksudnya salat malam termasuk witir. Dikeraskankah tidak dikeraskan? Maka Nabi SAW, maka Aisyah radhiyallahu mengatakan, kullu dzalika qad kana yaf'al rubbama jahara wa rubbama asarra. Dua-duanya pernah dikerjakan Rasul, kata Aisyah. Kadang Rasul mengeraskan, kadang Rasul tidak mengeraskan. Artinya bisa dilakukan dua-duanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang salat witir bersama imam, dia salat bersama imam, seperti mau salat tarawih gitu ya, maka sebaiknya kita tidak boleh berpisah dengan imam. Ibu salat tarawih, imam belum witir, udahlah keluar aja nanti witir sendiri. Sebaiknya tidak dilakukan. Witirlah bersama imam sampai imam selesai tarawih. Karena ada hadis yang mengatakan dosa-dosanya akan diampuni. Karena ada orang yang berpikir, nantilah witirnya nanti aja, takut malam bangun. Justru keutamaan yang benar adalah tetap solat bersama imam hatta yansarif, sampai imam selesai baru kita selesai. Maka itu akan diampuni dosa-dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan witir, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Subhana Malikil Quddus 3 kali. Subhana Al-Malikil Quddus. Dalilnya hadis Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir, kemudian beliau salam, kemudian beliau mengucap Subhana Al-Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Dan beliau mengeraskan bacaan yang ketiganya. Jadi itu diantara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melaksanakan salat witir. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai faedah bahwa salat witir ini paling sedikit beliau melaksanakan 1 rakaat. Jadi paling sedikit melaksanakan 1 rakaat. Dan ini pernah dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau melaksanakan 1 salat witir itu dengan menghabiskan Quran. Utsman itu pernah salat 1 rakaat witir, dihabiskan Quran. Dari awal sampai akhir dia baca. Dan itu menjadi sejarah. Utsman menghabiskan salat witir dalam 1 rakaat dengan menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa kan, Bu? 1 salat atau 1 rakaat Al-Quran habis. Kita banyak rakaat habis-habis Quran. Ya. Intinya bahwa menurut pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang paling sedikit rakaat dalam salat witir adalah rakaatan wahidatan, 1 rakaat. Dan tidak ada separuh rakaat yang harus betul-betul 1 rakaat.
Adapun paling banyak jumlah salat witir ini memang menjadi silang pendapat para ulama. Berapa banyak Nabi SAW rakaatnya dalam salat witir? Ada yang mengatakan bahwa menurut pendapat Hanabilah, Syafi'iyah dan juga yang lainnya paling banyak 11 rakaat, 11 rakaat. Jadi paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Adapun tentang masalah kunut dalam witir, memang ada disyariatkan kunut witir itu, sebagaimana telah disepakati oleh para fuqaha ahli fikih, ya, tentang bolehnya seseorang itu melakukan kunut di salat witir. Makanya biasa kalau di kita ini kan kalau sudah akhir-akhir Ramadan, kadang-kadang kan di beberapa masjid ketika salat witir biasanya ada kunutnya. Walaupun sebenarnya masalah ini kan masalah khilaf ulama kan Bu ya. Ada yang mengatakan bahwa kunut dalam witir itu hukumnya wajib. Ini perkataan Abu Hanifah. Ada yang mengatakan justru tidak disyariatkan kunut itu, enggak ada kunut dalam witir itu. Dan ini yang masyhur dari mazhab Maliki. Ada yang mengatakan tetap ada, tapi sunnah hukumnya tidak sampai wajib. Dan itu dilakukan di separuh akhir bulan Ramadan secara khusus, dan ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak mesti dikhususkan Ramadan, bahwa kunut itu disunnahkan maksudnya dalam witir, maka pada setiap harinya, tidak mesti nunggu Ramadan. Dan ini pendapat Hanabilah. Tapi intinya bahwa kunut witir sunnah, tetapi tidak boleh didawamkan, tidak boleh diterus-teruskan sekali-kali gitu maksudnya ya. Itu pendapat yang kuat bahwa kunut witir itu sunnah tapi dilakukan sekali-kali, karena tidak ada riwayat Nabi terus-terusan kunut dalam salat witir. Cuman masalahnya apakah dilakukan setelah ruku atau sebelum ruku? Kata Syekh Utsaimin, kebanyakan hadis-hadis tentang masalah ini bahwa kunut itu dilakukan setelah ruku. Tapi kalau kata beliau kalau dilakukan sebelum ruku tidak ada masalah. Jadi perkara ini bisa dipilih kata Syekh Utsaimin, fa huwa mukhayyar baina an yarka idza akmalal qiraah, ya. Boleh juga dilakukan kalau dia setelah menyempurnakan bacaan kemudian kunut, artinya sebelum ruku, ataupun setelah ruku kemudian kunut sebelum ngarah ke sujud. Jadi bisa dilakukan sebelum ruku, bisa dilakukan setelah ruku, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini diantara sedikit keterangan seputar salat witir. Satu saja, silakan sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Ya, ada. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.